Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak kontinu. Variabel acak X yang memiliki peluang berdistribusi normal dilambangkan seperti ini. Nah, ini nanti dibaca X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dengan simpangan baku sigma. Nah, nanti digambarkan seperti ini. Ini adalah kurva normal itu, yang disebut kurva normal seperti ini. Karena ini bentuknya seperti lonceng, ada yang menyebut sebagai kurva lonceng, ada juga yang menyebut dengan kurva Gauss X, dan simetris terhadap garis X sama dengan mu. Nah, ini X sama dengan mu, jadi ini simetris ya. Nah, sifat berikutnya yaitu nilai antara median, modus dengan rata-rata itu sama. Jadi mediannya ya di sini, modusnya ya di sini, rata-ratanya juga di sini. Untuk X tak terhingga besarnya dan X tak terhingga kecilnya, di sini kurva hanya mendekati saja, tidak sampai menyentuh sumbu X, tidak pernah menyentuh apalagi memotong. Makanya di sini sumbu X itu disebut dengan asimtut datarnya kurva ini. Asimtut hanya didekati saja ya. Sifat berikutnya, luas di bawah kurva ini. Nah, luas di bawah kurva ini sama dengan 1. Karena ini tadi simetris, kurvanya simetris, maka luasnya ini, nah luasnya ini, nah itu nanti sama dengan luasnya ini. Nah, luasnya ini sama dengan luasnya ini. Sama dengan berapa? Sama dengan setengah ya. Oke. Berikutnya, nah kalau kita lihat di sini, kurva normal ini memiliki fungsi yang seperti ini. Aduh, fungsi apa itu ya? Nah, jangan pusing. Ini nanti bisa dipermudah. Nah, di sini adalah fx itu merupakan fungsi peluang distribusi normal. Kemudian di sini ada sigma. Sigma itu adalah standar deviasinya. Ya. Kemudian di sini ada Pi itu adalah bilangan yang sudah kita kenal, nilainya adalah 3,14159 dan seterusnya. Kemudian ada E itu adalah bilangan yang nilainya 2,71828 dan seterusnya. Bilangan E ini yang menemukan adalah Leonhard Euler dari Swiss, makanya E itu diambil dari Euler. Nah, ini dari situ ya. Berikutnya, X itu adalah variabel acaknya. Kemudian di sini ada mu. Mu itu adalah rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan nilai peluang antara A sampai dengan B? Kalau kita gambarkan seperti ini, bagaimana menentukan luasnya ini? Nah, sudah kita pelajari dengan menggunakan integral. Lah, integral apa? Karena fungsinya ini tadi adalah ini, ya integral ini. Nah, karena ini konstan, ini keluarkan, berarti sama dengan integral ini. Nah, ini kan konstanta, ini keluar, berarti tinggal ini saja. Kemudian di sini, nah batas bawahnya A, batas atasnya B. Aduh, rumit lagi, jangan khawatir, nanti bisa dipermudah. Nah, di sini kok sulit ya, dipermudah dengan dikonversi X-nya, dikonversi ke dalam nilai standar Z. Z nanti bisa disebut dengan Z-score atau nilai standar ya, sama saja. Nah, Z itu sama dengan apa? Z itu sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma, dimana mu tadi merupakan apa? Rata-ratanya. Kemudian ini rata-rata, kemudian
sigma tadi merupakan simpangan bakunya. Sehingga setelah dikonversi maka rumus ini menjadi seperti ini. Nah, hanya mengganti ini. Nah, Z dengan Z. Masih rumit. Nah, jangan khawatir lagi, nanti bisa dipermudah lagi. Nah, fungsi yang ini nanti disebut dengan fungsi peluang distribusi normal standar. Nah, ini yang setelah distandarkan. Ini tadi yang belum standar, nilai standar, nilai baku. Jadi yang ini merupakan fungsi peluang distribusi standar. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Ini tadi distribusi normal sebelum distandarkan. Setelah distandarkan maka grafik ini menjadi seperti ini. Nah, bedanya di mana? Di sini. Ini tadi rata-ratanya kan sama dengan mu. Setelah distandarkan rata-ratanya menjadi 0. Ya. Kemudian di sini tadi variabel acaknya kan x. Setelah distandarkan di sini menjadi z. Nah, simpangan baku di sini tadi kan ada simpangan ya tergantung berapa. Lah di sini simpangan bakunya sama dengan 1. Itu bedanya dengan distribusi normal dengan distribusi yang sudah distandarkan. Perhatikan ini ya bedanya, jangan keliru nanti memberinya. Nah, besarnya peluang distribusi normal standar bisa dilihat pada tabel ini. Nah, di sini tadi untuk menentukan luasnya ini bisa digunakan tabel itu tadi, makanya jangan pusing mengintegral, mudah saja nanti. Nah, sekarang bagaimana melihat tabel distribusi standar Z itu? Nah, tabel distribusi standar ini banyak macamnya ya. Di sini Bu Eni mengambil salah satu saja biar tidak bingung. Ini Bu Eni mengambil yang bentuk seperti ini. Nah, berarti nanti perhitungannya dari 0 dan seterusnya. Ini 0, berarti ke sana kan positif, ini ke negatif. Nah, nanti seandainya ada negatif Z-nya, berarti ya kita pindah saja ke sini, karena kan simetris ini dengan ini, sehingga nanti kita gunakan ini saja cukup ya. Perhatikan sekali lagi ini banyak macamnya ya, tapi Bu Eni hanya mengambil yang ini. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana menentukan peluang dengan angka baku atau z-score-nya tadi antara 0 sampai dengan 1,25. Nah, di sini kalau kita gambarkan kan seperti ini. Nah, ini tadi kan mu-nya sama dengan 0. Nah, 0 1,25 berarti kan sebelah kanannya sini. Berarti kira-kira saja sekian, ini adalah 1,25. Berarti peluangnya kan sama saja luasnya ini. Nah, mencari itu bagaimana? Nah, enggak usah pakai integral ya, kita pakai saja distribusi normal ini ya, tinggal klik gitu aja cukup. Ya, enggak usah pusing-pusing mengintegral. Lah caranya bagaimana? Lah di sini kan Z-nya itu 1,25. Yang dua angka di depan ini kita lihat yang di sini, yang angka ketiga kita lihat yang ini. Jadi 1,2 kita lihat di sini. 1,2 di mana? Oh, di sini. Nah, ini 1,2. Ya ta? Nah, 1,2. Kemudian atasnya kita lihat 5 kita tarik ke bawah. Nah, titik temunya di sini. Di sini itu ternyata adalah bilangan 0,3944. Oh, berarti nilai peluang Z antara 0 sampai dengan 1,25 ya 0,3944. Mudah kan? Tidak pusing kan? Tidak perlu mengintegral. Oke, jangan pusing pokoknya. Nah, sekarang berikutnya, kalau mau menentukan peluangnya ini bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini mau mencari peluangnya ini antara min 1,62 sampai dengan 0,98. Loh, ini tadi ya kita bagi dua, berarti membaginya bagaimana? Ini tadi kan simetris dengan ini. Nah, ini di sini kan menjadi 0 tadi angka bakunya. Nah, kalau sudah ini kita lihat, berarti nanti ini itu kan sama dengan luasnya ini.
luasnya ini berarti kan peluang antara min 1,62 sampai dengan 0, ya kan. Nah kemudian ditambah dengan luasnya ini. Nah luasnya ini sama dengan P 0 sampai dengan 0,98. Nah yang ini negatif kita punyanya positif, ya kita buat positif, ya ini kita bawa ke sana kan sama saja simetris kan, antara 0 sampai dengan 1,62. Jadi ini kita buat positif, kita balik, berarti Z-nya antara 0 sampai 62, yang ini tetap. Nah sekarang kita melihat ini Z-nya antara 0 sampai dengan 162. Kita lihat 16 di sini, 16. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, 16. Ya toh? Kemudian di atasnya berapa? 2. 2-nya di sini. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itulah pertemuannya di sini. Wow, ternyata ini adalah bilangan 0,4474. Oh, berarti nilai peluang Z antara 0 sampai dengan 1,62 ya, nilainya 0,4474. Setelah itu kita melihat ini. Nah, ditambah ini berarti kita lihat 0,9 di sini. Kita tarik ke kanan. Nah, sini toh. Nah, kita tarik ke kanan. Kemudian atasnya kita lihat 8. 8-nya di sini kita tarik ke bawah. Nah, pertemuannya di sini. Loh, ternyata di sini adalah bilangan 0,3965. Oh, berarti nilainya ini ya sama dengan ini tadi. Mudah tak? Paham ya? Oke, anak pinter ya, pasti paham. Nah, tinggal menjumlah saja, gampang. Nah, sekarang berikutnya. Nah, sekarang kalau begini bagaimana menentukannya? Ya gampang. Ini kita bawa ke sana. Nah, ini tadi kan simetrisnya di sini. Tabelnya ini tadi. Nah, berarti ini simetris di sini tadi. Nah, kita bawa ke sini. Berarti ini 0 tadi, kemudian di sini. Nah, berarti ini adalah berapa? 1,37. Berarti daerahnya kan di sini. Nah, ini kan daerahnya. Nah, ini daerahnya ini. Daerahnya ini kan sama dengan luasnya ini. Lah, menentukan luasnya ini bagaimana? Nah, berarti menentukan ini berarti ya dari ini semua. Ini semua tadi berapa? Setengah ya. Ini semua dikurangi yang ini. Nah, lalu luas yang ini itu sama dengan peluang antara 0 sampai dengan 1,37. Berarti peluang Z lebih kecil dari ini bisa kita tuliskan 0,5 dikurangi peluangnya Z antara 0 sampai dengan 1,37. Nah, ya sudah, ini setengah tetap. Ini kita lihat berapa? 1,3 di mana? Di sini 1,3 kita tarik ke kanan. Kemudian atasnya kita lihat 7 kita tarik ke bawah. Nah, bertemu di sini. Di sini adalah bilangan 0,4147. Oh, berarti nilainya ini ya sama dengan ini tadi. Ya, tinggal mengurangi saja. Nah, gampang kan? Oke. Nah, berikutnya di sini diketahui bahwa nilai matematika siswa idaman, siswa SMA idaman tahun pelajaran 2018-2019 itu berdistribusi normal dengan nilai rata-rata sebesar 75 dan simpangan baku sebesar 10. Hitunglah peluang siswa yang mendapatkan nilai sebagai berikut. Yang A itu yang kurang dari 60, yang B lebih dari 90, yang C antara 65 sampai dengan 85, kemudian yang D bila ditentukan bahwa ada sebesar 15% siswa otomatis dengan nilai yang tinggi mendapat nilai kategori A, maka hitunglah nilai terendah nilai dari kategori A tadi. Paham ya ini? Nah, sekarang kita coba membahasnya.
Yang pertama tadi yang A, tadi soalnya kan diketahui bahwa rata-rata itu mu, rata-ratanya tadi diketahui 75, simpangan baku itu sigma sama dengan 10. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang siswa mendapat nilai kurang dari 60. Nah, peluang siswa mendapat nilai kurang dari 60 itu kan sama saja P kurang dari 60. Nah, berarti ini yang kita cari nanti. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau ini kita gambarkan pada distribusi normal, kurva normal kan seperti ini. Ini masih dalam variabel acak X. Rata-ratanya 75, kemudian di sini simpangan bakunya 10, kemudian kurang dari 60. Nah, 75 di sini berarti 60 kan sebelah kirinya. Kurang dari 60 berarti ini. Nah, berarti luasnya ini yang mau kita cari. Nah, bagaimana tadi mencari luasnya ini? Nah, kita konversi dulu. Nah, X-nya kita konversi ke dalam Z dulu. Z sama dengan, nah, X-nya adalah 60. Ini X-nya. Kemudian mu-nya 75, simpangan bakunya adalah 10, sehingga di sini diperoleh Z-nya adalah min 1,5. Sehingga di sini nanti gambar ini setelah dikonversi menjadi seperti ini. Ini X, di sini Z, di sini 75, di sini menjadi 0, di sini angka bakunya menjadi min 1,5. Nah, harus dikonversi dulu ya untuk bisa melihat tabel, tidak usah pusing-pusing mengintegral. Nah, setelah itu di sini apa yang harus kita lakukan? Karena di sini kita punya tabel yang kita punya adalah ini positif ya, kita pakai ini saja tetap. Berarti ini kita pindahkan ke kanan. Nah, sini berarti kan sama saja, berarti nanti di sini menjadi 1,5. Berarti luasnya ini nanti sama dengan luasnya yang ini, sama itu. Nah, berarti nanti mencarinya bagaimana? Berarti P kurang dari 60 ini nanti berarti kan sama dengan ini setengah dikurangi dengan peluangnya ini kan antara 0 sampai dengan 1,5. Paham ya? Berarti ini sama dengan peluangnya ini. Nah, kemudian ini tadi ya sama 10 ini. Nah, sekarang tinggal mencari ini. Nah, peluangnya ini setengah dulu. Nah, berarti ini 1,5. Di sini kita lihat 1,5. Lah, atasnya kita lihat berapa? Kalau tidak ada ini berarti kan ada 0 di sini. Atasnya ya kita lihat 0. Berarti 1,5 kita tarik ke kanan. Nah, atasnya kita lihat 0. 0 kita tarik ke bawah. Nah, bertemu di sini. Lah, ternyata di sini adalah angka 0,4332. Oh, berarti peluang Z kurang dari 1,5 itu adalah 0,4332. Paham ya? Nah, tinggal mengurangi gampang saja. Paham ya? Oke, anak pinter. Nah, jadi peluang siswa mendapatkan nilai kurang dari 60 ya sebesar ini. Sekarang yang berikutnya yaitu yang B. Yang B berarti yang diketahui tetap ya rata-ratanya 75, simpangan bakunya 10. Cuma yang ditanyakan adalah peluang siswa mendapat nilai lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 berarti kita tulis apa? P X lebih besar dari 90. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita gambar dulu yang ini. Nah, gambarnya dalam X dulu. Rata-rata 75, lebih dari 90 itu di sini. Nah, berarti kita mau mencari yang ini. Nah, gampang saja. Bagaimana tadi caranya? Dikonversi dulu. Ya, betul, cari X-nya dulu. Maaf, bukan X-nya tapi Z skornya. Kita cari Z-nya dulu. Nah, Z-nya adalah ini. Nah, kita masukkan X-nya 90, mu-nya 75, simpangan bakunya 10, sehingga diperoleh 1,5. Sehingga gambar ini tadi berubah menjadi seperti ini.
Di sini bukan X tapi Z. Nah, Z-nya adalah di sini adalah 1,5. Kita mau mencari yang ini. Nah, bagaimana? Ya, kita pakai tabelnya. Lebih dari 90. Nah, berarti di sini kan sama saja dengan peluangnya Z lebih dari 1,5. Peluang X lebih dari 90 itu sama dengan peluang Z lebih dari 1,5. Nah, sama seperti yang tadi sama persis ya, tinggal kita letakkan saja. Nah, jadi peluang siswa mendapatkan nilai lebih dari 90. Nah, ini sama seperti yang A tadi ya. Nah, idem saja biar cepat. Berikutnya yang C. Yang C tadi diketahui sama ya, mu-nya masih 75, sigmanya adalah 10. Yang ditanyakan, peluang siswa mendapat nilai antara 65 sampai dengan 85. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini, peluang X antara 65 sampai 85. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Ini kita gambarkan saja dulu. Nah, rata-ratanya 75, berarti 65 kan sebelah kirinya, 85 sebelah kanannya. Oh, berarti nanti yang dicari yang ini. Nah, luasnya ini yang dicari. Nah, mencari ini bagaimana caranya tadi? Iya, bagus sekali. Kita konversi dulu ke dalam Z. Karena di sini ada X-nya 2, kita beri Z1. Z1 untuk X sama dengan 65. Ya, kita masukkan X-nya 65 ini. Sehingga di sini diperoleh min 1. Z2-nya kita masukkan yang ini. Z2-nya adalah X-nya sama dengan 85. Kita masukkan. Nah, sehingga diperoleh 1. Setelah dikonversi ke dalam Z, berarti ini berubah menjadi seperti ini gambarnya. Z. Nah, di sini berarti batasnya min 1 sampai dengan 1. Ini tadi kan menjadi min 1, yang ini 85 tadi loh berubah jadi 1 nih. Paham ya? Nah, di sini caranya ya sudah langsung dilihat pada tabel. Nah, luasnya yang ini ternyata 0,3413. Luasnya yang ini kan juga sama. Wong ini 1, di sini min 1, kan simetris. Berarti luasnya ini juga sama. Nah, berarti di sini peluang X antara 65 sampai dengan 85 itu sama saja dengan peluangnya Z antara min 1 sampai dengan 1. Nah, yang ini tadi bisa kita tulis dari min 1 sampai dengan 0 ditambah dengan yang ini, berarti peluang Z antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang ini tadi ya tinggal nilainya sama ya, kita masukkan saja. Tinggal melihat tabel, sudah pinter ya. Nah, nilainya ini. Jadi di sini luas daerah ini itu sama dengan 0,6826. Jadi di sini peluang siswa mendapat nilai antara 65 sampai 85 sebesar ini. Paham ya? Oke, sekarang yang terakhir. Yang diketahui tetap sama otomatis ya, rata-ratanya 75, simpangan bakunya 10. Yang ditanyakan seperti ini, bila ditentukan bahwa ada sebesar 15% siswa dengan nilai tertinggi mendapat nilai kategori A, maka hitunglah nilai terendah dari nilai kategori A tersebut. Nah, sekarang kalau kita gambarkan berarti kan seperti ini. Berarti yang luasnya ini berapa persen? 15%. Nanti kita tujuannya mau mencari ini. Nah, minimalnya berapa di sini? Nah, kita lihat dulu. Ini Z ya. Kalau kita ini kan sama dengan 15%. Ya dah. Kalau di sini 15%, sekian kan berapa tadi? Kan 50%. Setengah atau nilainya tadi. Nah, sekian ini 50%. Kalau ini sudah 15%, berarti yang di sini berapa persen? Iya, bagus sekali. Berarti luasnya yang ini adalah 35%.
Nah, 35% itu sama dengan 0,3500. Nah, sekarang di sini berapa ini? Nah, tinggal melihat pada tabel saja. Nah, di sini melihatnya yang ini dulu. Kita cari 3500. Kalau tidak ada 3500 ya yang mendekati 3500. Oh, ternyata yang mendekati itu adalah 0,3508. Nah, kalau sudah ini kita tarik ke kiri. Nah, 1,0. Terus di sini kita tarik ke atas. Nah, ke atas. Nah, seperti itu. Oh, berarti nanti di sini adalah berapa? 1,04. Batasnya ini adalah 1,04. Nah, sekarang Z-nya tujuannya akan mencari X-nya ya. Z-nya ini berarti 1,04. Rumus Z tadi kan sama dengan X min mu per sigma. Z-nya diketahui, ini kita masukkan X-nya. Lah, mu-nya adalah 75 ini. Kemudian simpangan bakunya adalah 10. Ya, tinggal menghitung saja ini sama dengan ini, sehingga X-nya berapa? X-nya adalah 85,4. Nah, jadi nilai terendah nilai kategori A adalah 85,4. Mudah kan? Tidak perlu pusing untuk mengintegral. Ya, tinggal klik ketemu. Oke, paham ya? Iya, selesai sudah belajar kita kali ini. Semoga kalian semua berhasil semua dan sukses. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Beni mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.